Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang, jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang, mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Salam damai, salam kasih, selamat bertemu hari ini dalam firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dan kita renungkan bagi diri kita masing-masing. Semoga apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar akan memberikan nasihat yang terbaik buat diri kita masing-masing. Mari kita teruskan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah kami, lindungi kami, jagai kami. Engkau terus menyertai kami, agar kami dapat mengerti nasihat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini berjudul Intipati Kewujudan Kita, Januari 28. Apa sebenarnya maksud daripada kewujudan kita sebagai manusia? Apa yang harus kita ketahui pada hari ini? Kita sama-sama renungkan dan baca ayat pada hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Tuhan juga. Kena ingat, kita ini dari satu keturunan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan mencipta manusia, semua manusia yang ada pada saat ini. Jangan pernah kita menganggap bahwa manusia yang lain itu berbeza. Semuanya satu daripada tangan Tuhan yang mencipta. Kata-kata di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini mengandungi makna falsafah yang mendalam karena frasa ini merangkumi semua dimensi-dimensi kewujudan. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, maka kita akan ketahui maksud daripada kata-kata dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kata kerja pertama, hidup, zou, merujuk kepada fungsi fisiologi, kepada konteks fisikal yang kita manusia kongsi dengan mamalia unggul. Yang kedua, bergerak, kineo, mengandungi prinsip pergerakan tetap. Ini juga merangkumi pengalaman emosi, kasih, benci, takut, gembira, sedih, cemburu, tidak percaya, tenang, marah, belas kasihan, dan lain-lain lagi. Dan kata kerja ketiga ada esmen, merangkumi kualiti tertinggi dan paling khas daripada seluruh makhluk yang hanya terdapat dalam spesies manusia, termasuk akal dan kehendak. Nah, kita sudah diberikan kata maksud-maksud setiap kata. Ayat ini menawarkan kepada kita gambaran tentang keutuhan kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Tuhan ialah intipati kewujudan kita. Dia bukan saja mencipta kita, dia terikat erat dengan kewujudan harian kita dan tertanam sepenuhnya dalam semua fungsi kita. Paulus memberikan ucapan kepada cendekawan Athens.
Nah, mari kita sama-sama lihat apa dan kenapa ini berkaitan dengan kewujudan kita. Kita sudah pelajari daripada maksud ayat-ayat sebentar tadi. Paulus berkata, dia menggunakan nada falsafah untuk menjangkau orang ramai di Areopagus. Dia juga memetik penyair Yunani Aratus yang dilahirkan di Solos, Silisia, berhampiran Tarsus, kota Paulus. 300 tahun sebelum itu, Aratus telah menulis puisi bernama Fenomena yang mungkin dihafal oleh Paulus pada masa mudanya. Di sana dia bercakap tentang Tuhan Zeus dan berkata bahwa kita ialah keturunan daripada Zeus. Paulus coba menyampaikan Injil menggunakan bahasa dan budaya pendengarnya. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang ini yang harus kita pelajari, yaitu saat membaca kitab atau tulisan-tulisan para nabi dan rasul. Maka kita harus lihat pada zaman bila mereka tuliskan itu dan apa yang boleh kita terapkan pada zaman kita pada saat ini. Jangan langsung membuat kesimpulan bahwa ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, itu tidak sesuai. Tetapi mari kita pelajari Alkitab itu dengan maksud yang lebih dalam lagi. Namun ini tidak bermakna dia menyokong mereka dalam cara mereka mengamalkan agama mereka. Di tengah-tengah berhala material mereka, Paulus mempersembahkan Tuhan yang menciptakan semuanya. Paulus mengajar mereka tentang Tuhan yang maha wujud dan bukan di bait suci dan mezbah di merata-rata tempat. Daripada Tuhan yang tidak dikenali, yang disembah di salah satu mezbah kota itu, Paulus mempersembahkan Tuhan yang dikenali dan mudah dieksis. Paulus sebenarnya mahu memperkenalkan siapa Tuhan yang mencipta manusia, mencipta isi dunia, mencipta segala sesuatu yang ada di hadapan kita pada saat ini. Paulus mendedahkan Tuhan yang menciptakan dunia dan alam semesta, yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Ayat 25. Tuhan yang merangkumi semua aspek kewujudan kita. Dikatakan bahwa seorang guru bertanya kepada seorang anak-anak, mengapa hanya ada satu Tuhan? Dan anak-anak itu menjawab, karena Tuhan ada di mana-mana dan tidak ada di tempat dan tidak ada tempat untuk yang lain. Ini bermaksud adalah hanya satu Tuhan saja. Percayalah bahwa Anda hidup, rasa dan bertindak karena Dia ada dalam Anda dan Anda berada di dalam Dia. Tanpa kehadirannya, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kamu, kamu akan binasa. Sungguh suatu keistimewaan yang sangat besar untuk mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia menerima seluruh hidup kita walaupun kita bersalah. Apa intipati kewujudan kita? Yaitu kita harus ketahui bahwa kita ini ciptaan Tuhan, di mana kita harus ketahui bagaimana Tuhan mengasihi, menyayangi setiap manusia. Kewujudan kita hari ini karena kasih daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Bersyukur atas pimpinan berkat-Mu. Kami dapat mengerti tentang kewujudan. Kami adalah mau mengerti dan mau mengetahui bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih atas firman ini. Berkati kami hari ini bersama keluarga pun sahabat. Di dalam nama Yesus. Amin. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar